Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ini bukan endorse, karena ini betul-betul kita ingin tahu seperti apa kualitasnya ya. Jadi jangan sampai kita salah memilih produk-produk yang kita butuhkan. Teman-teman, ini info terbaru ya. Jadi ini sangat sensitif, hati-hati teman-teman ya. Kalau kita ingin pakai power yang ada dari adaptor, jangan dipakai ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kembali saya akan menyampaikan video terkait komparasi dua produk dari Bomji, yaitu dengan tipe Bomji BMG 11S dan Bomji BMG 22 yang sempat ramai teman-teman sekalian, dan sudah pernah saya kupas tuntas juga terkait dengan review produk ini. Nah, video ini juga datang dari permintaan dari teman kita, salah satu subscriber yang ingin mengetahui komparasi antara kedua produk ini ya. Nah, ini adalah sound card atau audio interface yang kita ketahui hasilnya cukup bagus teman-teman dalam merekam audio video ya, untuk konten-konten, terutama untuk bagi para YouTuber atau konten kreator. Nah, seperti apakah kualitas, kemudian seperti apakah perbandingannya. Nah, pada video kali ini saya berharap mudah-mudahan ada respon teman-teman juga nih untuk bisa menilai mana yang lebih baik menurut teman-teman sekalian, sehingga nanti akan ada kesimpulan yang cukup ya untuk bisa mengatakan yang mana yang lebih baik dari kedua produk ini. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian, karena tanpa dukungan teman-teman tidak mungkin channel Tembakau Lovers bisa sejauh ini ya. Jadi ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Kemudian silakan simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah ada ya Bomji BMG 22 dengan Bomji 11S ya. Jadi dari sisi ukuran teman-teman bisa melihat bahwa Bomji BMG 22 lebih besar dibandingkan Bomji BMG 11S yang merah ya. Dan ini ada dua warna. Kalau yang 11S itu ada warna abu-abu atau hitam kalau nggak salah. Kemudian yang kedua dia berwarna merah. Jadi ada dua warna kalau nggak salah ya di produk BMG 11S. Kemudian kalau untuk BMG 22 hanya tipe yang seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, kalau dari sisi fisik ya jelas dari sisi ukuran dia lebih besar yang BMG 22. Dari kotaknya pun lebih besar kotak BMG 22, sedangkan yang 11S lebih kecil. Nah, kemudian untuk fasilitasnya selain tombol-tombol yang ada di depan, di paketannya ini juga mendapatkan, kalau untuk tipe Bomji BMG 22 mendapatkan kabel USB seperti ini ya. Jadi colokannya seperti ini teman-teman sekalian ya. Dia punya seperti kabel USB yang ada di printer biasanya gitu ya. Ya, USB tipe apa, tipe B nih kalau nggak salah. Nah, ini yang untuk BMG 22. Sedangkan kalau BMG 11S dia seperti ini teman-teman ya. Seperti kabel USB biasa. Nih. Ya, Type C untuk yang Bomji 11S. Nah, itu salah satu perbedaannya ya dari sisi kabel. Kemudian dari sisi bahan, ini sama-sama besi ya, cukup tebal ya teman-teman. Kemudian tombol-tombolnya, kalau lihat tombolnya lebih banyak tombol yang ada di Bomji BMG 22 ya. Pertama dia untuk pengaturan gen 1 dan gen 2, kemudian untuk output, dan ada untuk phone ataupun headset ya. Nah, kemudian ada tombol tambahan di sini untuk hi-z input instrumen ya. Kemudian di sini juga ada ini untuk direct monitor ya. Untuk direct monitor, kemudian ini untuk stereo ya, kemudian stereo dan mono ya. Nah, kemudian ada indikatornya ya.
yang merah dan warna hijau untuk pengaturan melihat apakah dia melebihi peak, suaranya berlebihan atau tidak. Kalau dia merah berarti suaranya pecah ya teman-teman ya. Kemudian kalau di sini ini untuk 48 volt dia warna hijau ya, sedangkan powernya warna merah. Ini untuk keseluruhan. Jadi kalau kita lihat ya, dari sisi tombol sepertinya lebih banyak yang ada di BOM G22 ya. Kemudian kalau yang BOM G11S dia ada pengaturan gen 1, gen 2, kemudian ada power USB untuk monitor di sini. Power USB-nya kalau kita dari USB-nya kita sambungkan, dia hidup powernya. Kemudian ada lubang ya, 2 juga untuk yang Akai, untuk yang input kedua ya. Input kedua dari mikrofon atau instrumen, kemudian ini untuk headset. Sedangkan satunya itu yang tipe universal, bisa untuk SLR ya. Sedangkan kalau BOM G22 ini SLR-nya dua-dua, bisa Akai dan bisa SLR. Kalau ini kita harus pilih salah satu kalau mau pakai SLR. Nah, itu dari sisi fasilitas. Kemudian ini ada tombol instrumen, ini ada tombol untuk 48 volt ya, untuk mikrofon kondenser. Ya. Jadi dari sisi tombol-tombol lebih banyak BOM G22 ya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita lihat belakang. Kita compare ya. Kita compare lagi apa sih bedanya gitu ya. Baik, ini dari sisi belakang ya. Kalau dari BOM G BMG 22 di sini banyak nih fasilitasnya teman-teman ya. Output kiri kanan untuk ke speaker aktif ya, atau ke power ampli juga bisa di sini. Kemudian ini untuk pengaktifan 48 volt ya, untuk mic 1. Mic 1 bisa dipakai 48 volt untuk kondenser ya. Ada look back ya, kalau kita ingin merekam suara latar musik ya, ini bisa dihidupkan atau dimatikan. Kemudian sumber powernya bisa pakai 5 volt dari DC atau dari USB 3.0. Bisa dari komputer, bisa dari handphone teman-teman sekalian. Nah, kemudian source-nya kita bisa atur mau ngambil dari kiri apa dari kanan powernya ya. Nah, teman-teman, ini info terbaru ya. Jadi ini sangat sensitif, hati-hati teman-teman ya. Kalau kita ingin pakai power yang ada dari adaptor, jangan dipakai ke sini. Kalau adaptor ya di sini ya. Kalau di sini khusus untuk sumber yang diambil dayanya dari komputer, USB komputer atau USB dari Type C ya, atau dari handphone ya, teman-teman sekalian. Jadi jangan salah, karena kalau kita pakai ke sini, ini jadi rusak nih. Saya udah ada beberapa biji ya, gara-gara saya nyoba powernya langsung adaptor ke sini, lupa gitu ya, akhirnya nggak bisa kepake ke komputer atau ke handphone. Jadi sayang sekali teman-teman, dan tidak ada garansi lagi nih. Nah, kalau untuk yang BOM G BMG 11S dia lebih aman ya, karena ini powernya udah langsung ke handphone ya, atau ke PC ya, karena nggak ada pilihan lain, dia harus disambungkan ke sumber perekaman ya. Jadi harus langsung ke handphone atau ke PC. Ini pakai Type C teman-teman sekalian. Dan kemudian untuk ke speaker aktif bisa pakai ini left right ya, pakai kabel Akai. Jadi kabelnya itu kayak begini. Iya teman-teman ya. Jadi perlu kabel seperti ini ya, untuk yang di sini untuk ke speaker aktif. Demikian juga ini untuk BOM G22. Jadi sama ya. Jadi harus pakai yang mono ya teman-teman, karena kalau digabungkan jadi stereo. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau ini lubang apa ya, ini untuk security ya, apa ya istilahnya, kalau gembok gitu ya, jadi nggak gampang diambil orang istilahnya gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya dari sisi fisik. Untuk itu kita sekarang coba menyambungkan dari USB ya. Ini kita akan coba, nanti saya akan rekam ke handphone ini ya langsung. Jadi nanti kita sambungkan. Nah, kebetulan ini perlu adapter ya, adapter OTG seperti ini teman-teman. Ini contoh OTG macam-macam ya, tapi ini salah satu contohnya seperti ini, khusus untuk
USB ke Type C. Oke. Jadi kayak begini nanti saya sambungkan ke handphone. Nah, sedangkan ini untuk BOM-G yang 11S juga sebenarnya sama. Jadi kita akan pakai konverter yang sama ya teman-teman ya. Jadi dia pakai kabel yang model kabel USB biasa tadi. Yang seperti ini. Ya, nanti yang kabel USB ini nanti masuk ke sini BMG 11S, yang ininya ini kita pakai konverter lagi masuk ke handphone Type C. Kebetulan handphone saya pakai Vivo V29 support Type C OTG. Oke, kita coba ya teman-teman sekalian. Oke, saya pakai mikrofon ini ya, karena ini pakai SLR juga bisa. Itu mikrofon Mauno ya, PD 100X yang sudah pernah saya review, cukup rame teman-teman ya. Oke, saya langsung coba ya. Ini kita beralih pakai SLR. Ya, kabelnya saya ganti ya, saya cabut nih karena ini pakai USB Type C. Baik teman-teman sekalian, jadi ini kita mendengarkan suara dari BOM-G BMG 22 ya. Settingannya saya pakai SLR. Kemudian mic-nya kita menggunakan mic dynamic ya, dari Mauno PD 100X ya, yang sudah pernah saya review. Kemudian ini pakai pukul 12 di gen 1, di gen ini kita naikkan di pukul 3, seperti ini hasilnya. Tes 123, tes 123, tes 123. Kemudian kita maksimalkan seperti ini, gen satunya tes 123, tes 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saran saya kalau untuk BOM-G BMG 22 ini, gen 2 ini kalau tidak dipakai jangan dinaikin ya teman-teman sekalian. Jadi dia akan mengeluarkan suara noise ya, yang menambah kebisingan. Walaupun tidak terlalu mengganggu, tapi sebenarnya kita maksimalkan saja, ini kita tidak gunakan agar suaranya lebih bersih. Kemudian tadi ini tombol monitor direct ini, kalau saya gunakan untuk headset di sini, ini harus dipencet ya teman-teman sekalian, diaktifkan. Sedangkan ini untuk stereo dan mono. Nah, ini stereo. Nah, dari hasil rekaman sebelumnya, saya kalau pakai stereo, dia suaranya hanya sebelah kiri ya. Untuk suara sebelah kanan kalau didengar dari headset itu dia tidak terdengar karena inputnya hanya di line 1 atau sebelah kiri. Tapi kalau ini kita angkat atau mono ya, harusnya rekamannya itu mono ya, kiri dan kanan di headsetnya tetap terdengar. Nah, ini dari video ini nanti teman-teman tolong dinilai ya, apakah suaranya ini mono atau stereo. Seharusnya dia jadi mono karena tidak menggunakan fasilitas stereo, jadi suara kiri kanannya tetap terdengar. Nah, tapi kalau dia suara kirinya terdengar berarti mono stereo sama aja nih. Hanya di headset aja terdengar stereo dan mono ya teman-teman sekalian. Karena kalau kita pakai headset di headphone, suara stereo dan mono kiri kanannya bisa kita atur. Nah, tinggal rekamannya apakah demikian, ini kita minta tolong komentar teman-teman ya setelah video ini selesai. Nah, ini hasil dari BOM-G BMG 22. Nah, sekarang kita akan geser ke BOM-G BMG 11S. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita bergeser di BOM-G 11S ya. Nah, saat ini kita menggunakan mic yang sama, yaitu mic Mauno PD 100X, yaitu mic dynamic ya. Jadi kita menggunakan mic yang sama. Settingannya nih di gain di pukul 12 ya. Oke, kita coba dulu di pukul 12. Phantom powernya jangan sampai dihidupkan karena ini mic dynamic bukan mic condenser, jadi jangan dipakai 48 voltnya untuk agar mencegah kerusakan dari mikrofon teman-teman sekalian. Kemudian direct monitornya saya hidupkan karena ini bisa ke
headset ya. Ini kebetulan headset saya nggak pakai, jadi langsung aja kita rekam. Jadi seperti ini hasilnya, T123, T123, T123. Nah, berbeda dengan BOMG 22 ya. Jadi di sini tidak ada pengaturan untuk stereo ya, stereo atau mono. Nah, ini seharusnya kalau di lens 1, kalau dia stereo seperti yang di BOMG, dia pasti akan suara ini akan ada di sebelah kiri di headset ya, atau di speaker. Tapi kalau kita pakai mono, harusnya suaranya dua-duanya terdengar di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, tapi saya nggak tahu nih kalau BOMG apakah yang 11S ini apakah dia seperti itu teman-teman. Karena kalau dia hanya terdengar sebelah berarti dia diatur stereo. Nah, kemudian kalau mau bisa kiri kanannya terdengar, berarti yang line input yang keduanya harus kita masukkan juga sumber suaranya ya, yang kedua. Jadi gainnya kita perlu naikkan lagi kalau untuk sumber suara yang di sebelah kanan ya teman-teman sekalian. Jadi seperti itu. Nah, sekarang jadi kebingungan kita, kalau kita hanya mic-nya cuma satu, masa kita hanya sebelah kiri yang terdengar. Nah, ini perlu ada pengaturan tambahan alat ya teman-teman. Jadi harus pakai mixer ya, harus tambah mixer di kedua soundcard ini. Sebenarnya butuh mixer lagi agar nanti suaranya bisa kita atur, mau kita pakai mono atau pakai stereo. Jadi nanti bisa diatur di mixernya sehingga walaupun kita pakai mono dia bisa kiri dan kanan suaranya ya. Jadi seperti itu, dan bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya ya, sudah pernah saya ulas. Jadi hasilnya seperti ini untuk yang BOMG 11S. Nah, mohon teman-teman ikut menilai ya, mana yang kira-kira menurut teman-teman yang lebih bagus suara, kualitas suaranya. Karena ini berangkat dari pertanyaan teman-teman kita ya, teman kita salah satu subscriber yang bertanya kira-kira dari kedua produk ini, BOMG 22 dan BOMG 11S ini yang paling bagus yang mana gitu ya, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, ini kita akan coba dan kita compare. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ini saya naikkan lagi sampai mentok ya. T123, T123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman mohon di kolom komentar silakan merespon kira-kira mana yang lebih bagus ya dari sisi kualitas suara setelah kita coba satu-satu. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ini bukan endorse karena ini betul-betul kita ingin tahu seperti apa kualitasnya ya. Jadi jangan sampai kita salah memilih produk-produk yang kita butuhkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah teman-teman sekalian video ataupun informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk itu sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.